Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multi-stage sampling. Nah, di mana multi-stage sampling atau penentuan contoh atau penentuan sampel bertahap ganda. Jadi itu adalah pengembangan dari cluster sampling, di mana cluster sampling itu adalah single stage saja. Kemudian di sini nanti populasinya itu akan dibagi dalam unit-unit tahap pertama. Kemudian dari unit di tahap pertama itu dibagi lagi menjadi unit-unit tahap kedua. Untuk yang di tahap kedua itu dibagi menjadi unit-unit dalam tahap 3 dan seterusnya. Oleh karena itu ini namanya adalah multi-stage, yaitu lebih dari satu stage ya. Kalau satu saja berarti namanya adalah single. Kalau sampai dengan tahap kedua berarti two stage dan seterusnya. Dengan semakin banyaknya tahap yang dilakukan dalam penarikan sampel bertahap ya, maka semakin sukar analisis untuk pendugaan parameter populasinya. Karena rumusnya pun semakin rumit ya. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan yang ada pada video kali ini lebih cenderung ke two stage sampling saja. Contohnya adalah akan dilakukan survei nasional untuk mengetahui pendapatan mahasiswa di Indonesia terhadap hasil pemungutan nasional. Nah, di sini kita akan pilih ya, karena objek dari penelitiannya adalah mahasiswa, maka kita akan memilih beberapa perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi ini dia merupakan masih tahap pertama. Jadi dia bisa saja single stage sampling, di mana nanti di satu perguruan tinggi itu nanti akan diambil beberapa saja sampelnya, bisa secara random ataupun bisa saja secara cluster. Jadi nanti setelah perguruan tingginya itu kalau misalkan cluster sampling diperoleh, misalkan di Jawa Timur kita ambil 5 perguruan tinggi, berarti kita harus mensurvei semua mahasiswanya, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi 1, 2, 3, 4, 5 yang terpilih, seperti itu. Nah, kemudian kalau mau ingin two stage-nya berarti nanti disederhanakan kembali. Jadi nanti di satu PT ini kita akan ambil misalkan jurusan apa saja. Baru nanti kita kita survei semua mahasiswa yang ada pada jurusan yang terpilih ya. Itu adalah mahasiswanya atau klasternya atau semester berapa, seperti itu. Itu adalah tahap keduanya untuk memilih mahasiswanya ya. Itu bisa dilakukan secara random acak ya, ataupun secara di cluster lagi atau secara sistematik ya. Jadi nanti kalau sudah ada listnya berarti list yang keberapa saja itu adalah sistematis. Kemudian dasar pemikiran dari multi-stage sampling ini umumnya suatu klaster terdiri dari banyak sekali elemen sehingga sulit untuk melakukan pengukuran pada setiap elemen atau klaster tersebut. Nah, di setiap elemen atau klaster itu memiliki elemen yang sama sehingga pengukurannya cukup beberapa elemen saja. Jadi di dalam klasternya yang pertama di tahap pertama itu kan ada beberapa, tadi adalah 5 perguruan tinggi. Nah, nanti di 5 perguruan tinggi ini berarti nanti di dalamnya itu memiliki elemen yang sama, di mana setiap perguruan tinggi itu memiliki jurusan ataupun departemen, seperti itu. Karena semuanya sama, berarti kita bisa lanjut ke tahap kedua atau two stage-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan elemennya berbeda ya antara satu dengan yang lainnya, berarti kita tidak boleh melakukan stage keduanya. Alasan lainnya juga tidak tersedianya kerangka penentuan sampel atau untuk mendapatkan kerangka penentuan samplingnya, yaitu mahasiswanya tadi ya. Dalam prosedur penentuan sampling, yang pertama kita tentukan dulu klaster yang tepat dan kondisi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kedekatan kota atau geografis dari elemen dalam klaster. Yang kedua adalah ukuran klaster yang dapat dijangkau. Kemudian langkah kedua adalah memilih contoh atau sampel acak sederhana, boleh secara sistematis ataupun
secara acak ya, itu merupakan tahap yang pertama. Untuk yang berikutnya, tahap ketiganya adalah atau langkah ketiganya adalah membentuk kerangka penentuan contoh tahap kedua, yaitu berupa daftar elemen dari tahap pertama. Misalkan tadi di perguruan tinggi 1 itu ada jurusan apa saja. Perguruan tinggi kedua itu ada jurusan apa aja, berarti ada listnya. Kemudian dari listnya itu baru kita akan memilih contoh acak sederhana, boleh secara sistematis ataupun yang acak sederhana atau random dari yang kerangkanya tadi, yang listnya tadi, yang hasil nomor 3-nya. Nah, ini berarti kalau kita sudah sampai sini saja, berarti kita ada 2 stage ya. Karena stage pertamanya adalah perguruan tinggi dan stage keduanya adalah jurusan atau departemennya. Sehingga nanti satu jurusan itu akan diambil semua mahasiswa dalam satu jurusan tersebut yang terpilih. Kita masuk ke pendugaan nilai rata-rata populasi. Nah, kita dapat rumusnya dari pendugaan nilai populasi. Nilai rata-rata populasi yaitu Y bar sama dengan N besar per M besar dikalikan jumlahan M besar I bar per N. Nah, N besar itu adalah banyaknya klaster dalam populasi, sedangkan N kecil ini adalah banyaknya klaster yang dipilih dalam contoh acak sederhana. Kemudian M kecil ini adalah banyaknya elemen dalam klaster ke I. Kemudian nanti ada M besar, di mana M besar aja yang ini dia akan dihitung dari jumlahan MI-nya, yaitu banyaknya elemen dalam populasi. Kemudian ada Y bar I, ya ini ya, Y bar I itu merupakan 1 per M kecil I dikali jumlahan dari YIJ, di mana nanti YIJ itu adalah nilai pengamatan ke J dari contoh dalam klaster KI. Sedangkan Y bar itu adalah rata-rata contoh untuk klaster KI. Untuk menghitung selangkah kepercayaan, kita harus menghitung nilai ragam dugaan dari rata-rata populasi. Rumusnya seperti ini, berarti kalau rumusnya seperti ini, nanti M barnya boleh dihitung dengan M besar per N besar. Nah, ini berarti nanti dia dari rata-rata ukuran klaster untuk populasi di mana M-nya diketahui. Baru kita juga harus menghitung SB atau varian dari B ini ya, itu untuk menghitung ragam dugaan Y barnya. Baru kita bisa memperoleh selangkah kepercayaannya seperti ini ya. Seperti biasa, berarti pendudukannya dikurang dan di plus Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dugaan dari Y bar. Contohnya adalah suatu industri pakaian, dia mempunyai 90 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ingin diduga rata-rata downtime ya, dia satuannya adalah jam, tiap mesin pada bulan lalu. Nah, tujuannya itu untuk penentuan contoh 2 tahap ya. Jadi ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah pabriknya, kemudian yang kedua adalah mesinnya. Waktu dan dana yang tersedia dalam mengambil contoh klaster adalah 10 pabrik saja. Berarti nanti di sini N kecilnya adalah 10 pabrik, sedangkan N besarnya adalah 90 pabrik. Kemudian kira-kira 20% dari mesin di setiap pabriknya dipilih. Jadi nanti di 10 pabrik itu ada berapa mesinnya, kemudian kita ambil 20%-nya aja. Dan diketahui banyaknya mesin jahit di seluruh pabrik yang 90 semua ini totalnya adalah 4.500 buah. Datanya seperti ini, berarti di sini nanti ada I 1 sampai 10. Berarti I ini adalah menandakan bahwa dia adalah pabrik ke-1, ke-2 sampai dengan ke-10, yaitu sampelnya ya, sampel pabrik. Kemudian M besar I itu adalah jumlah M besar I adalah banyaknya mesin jahit dalam klaster ke I. Berarti di perusahaan satu yang terpilih itu jumlah mesin jahitnya adalah 50. Nah, kita ambil 20%-nya, berarti M kecil atau sampelnya itu adalah 10. Di mana nanti downtime-nya di 10 mesin itu adalah
Untuk mesin pertama itu 5, mesin kedua itu 7, dan seterusnya sampai mesin ke-10 itu downtime-nya adalah 5 jam. Untuk pabrik kedua jumlah banyak mesinnya adalah 65, kemudian diambil 20%-nya berarti ada 13 mesin, yaitu 4, 3, dan seterusnya sampai 5 ini. Dan seterusnya untuk pabrik ke-10 itu ada jumlah keseluruhan mesinnya ada 56 dan diambil sampelnya adalah 11. Berarti dari sini kita bisa hitung rata-rata dari YI. Ya, yang ini rata-ratanya kita ratakan berarti 5 plus 7 plus 9 plus 0 plus 11 tambah 2 tambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 5 dibagi dengan MI, ya kan, karena ini ada 10. Hasilnya adalah 5,4. Kemudian kita hitung juga nilai dari variansnya. Varians di sini adalah menggunakan pembagi N-1 atau varian dari sampel, ya. Oleh karena itu pembaginya adalah -1, hasilnya adalah 11,38. Kemudian kita hitung untuk semua pabrik yang terpilih menjadi sampel, yaitu ada 10 pabrik. Kemudian di sini ada AI, ya. AI ini adalah nanti di situ ada berapa banyak mesin yang dia sudah dilakukan penggantian spare part yang cukup berat. Jadi kerusakan bawah terdapat mesin yang cukup berat. Contohnya kayak gini. Dia ada mesin yang cukup berat kan biasanya downtime-nya dia lebih banyak atau lebih besar. Oleh karena itu, nah di sini kita catat ada berapa banyak sih sebenarnya mesin-mesin yang sudah pernah diganti spare part-nya, seperti itu. Kemudian kita duga dulu untuk yang AI ini adalah nanti untuk pendugaan nilai proporsi populasi, sedangkan kita akan membahas mengenai nilai rata-rata populasi. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata kita hitung dulu jumlahan MI kali YI bar. MI-nya sudah ada, YI bar-nya ini berarti dikalikan dulu MI kalikan YI bar. Berarti nanti hasilnya berapa baru ditotal, yaitu hasilnya adalah 2400,18. Sedangkan M besarnya sudah diketahui dari soal ini, yaitu 4500. N besarnya banyaknya pabriknya, ya, banyak pabriknya adalah 90 dan diambil sampel N kecil sama dengan 10. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya pendugaan nilai rata-rata populasi. Berarti N besar 90 bagi 4500 dikalikan 2400,18 dibagikan 10, yaitu 4,8. Nah, setelah itu kita akan menghitung ragam dugaan dari rata-rata populasi. Tapi kita akan hitung dulu nilai dari M bar-nya, yaitu M besar bagi N besar 4500 bagi 90 berarti 50. Kemudian jumlahan MI kali YI bar ini tadi sudah yang ini, ya. Kemudian kita ambil MI YI, ya, dikuadratkan, baru nanti jadi hasil dari M kali YI bar itu berapa dikuadratkan, hasilnya berapa, baru nanti kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 583.001. Baru kita masukkan ke SD-nya dulu sebelum kita menghitung ragam dugaan dari rata-rata populasi. Nah, seperti biasa rumus dari SB kan seperti ini. Kemudian dari sini kita kalikan seperti biasanya, bahwa ini kita kuadratkan karena semua ini adalah mengandung I, berarti M dikalikan YI bar baru nanti dikuadratkan. Atau ini sama aja dengan MI kuadrat dikalikan YI bar kuadrat. Kemudian 2 dikalikan ini, ya, 2 dikalikan ini MI YI dikalikan dengan minus M bar Y bar. Berarti hasilnya ini dia tidak ada I-nya, berarti bisa keluar dari sigma, yaitu 2-nya juga minusnya, ya, minus 2 karena di sini ada minus. M bar dan Y bar dikalikan, kemudian dikalikan lagi dengan MI YI bar ini. Baru yang terakhir adalah minus M bar dikalikan Y bar dikuadratkan karena ada sigma A.
dia adalah, ini tidak tergantung I, berarti N ini dikalikan dengan M bar kali Y bar, minus dikuadratkan hasilnya adalah positif. Seperti itu ya. Oleh karena itu tadi kita tinggal memasukkan aja nilai MIYI kuadratnya, yaitu ini. Kemudian kita masukkan nilai M barnya adalah 50, Y barnya adalah hasilnya ini 4,8, kemudian sigma MIYI-nya adalah ini 2400,18, N-nya, N kecilnya adalah 10, M barnya tadi sudah 50, Y barnya adalah 4,8 baru dikuadratkan. Hasilnya adalah 768,32 ya. Kemudian kita juga perlu menghitung dari sigma atau jumlahan MI kuadrat MI kurangi M kecil I bagi M besar I dikalikan SI kuadrat bagi MI, itu hasilnya nanti adalah 21.985,299. Ini itu digunakan pas kapan? Ini itu digunakan untuk menghitung ini. Nah, nilai ragam dugaannya. Tadi kan nilai SB-nya untuk ini sudah, yang lainnya ini sudah ada semua, tinggal ini. Oleh karena itu kita membutuhkannya ya. Hasilnya adalah 21.000 sekian. Nah, tinggal kita masukkan aja semuanya hasil dari varian rata-rata populasi itu adalah 0,03709. Oleh karena itu standar deviasinya adalah nilai dari varian di akar, hasilnya adalah 0,19259. Oleh karena itu batas Galat dari rataan populasi itu adalah Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dari Y bar, hasilnya adalah 0,38. Baru kita hitung untuk selang kepercayaan 95%, ini juga 95% ya. Karena di sini ada alfa, berarti kalau kepercayaannya 95%, alfanya adalah 5%. Hasilnya ini adalah nilai dugaan dari Y barnya, ini adalah batas Galatnya. Batas bawahnya itu dengan minus dan batas atasnya dengan plus. Berarti dari sini kita bisa hitung selang kepercayaan 95% bagi nilai rata-rata populasi adalah 4,42 sampai dengan 5,18. Kita bisa bikin kesimpulan, di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah rata-ratanya, yaitu rata-rata total downtime per mesin jahit pada bulan lalu diperkirakan adalah selama 4,8 ya. Ini adalah Y bar. Kemudian dengan menggunakan taraf kepercayaan 95% diyakini bahwa penyimpangan yang terjadi atas pendugaan yang dilakukan akan lebih kecil daripada 0,38 jam. Ini adalah batas Galat. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah selang kepercayaannya. Dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, diyakini bahwa selang nilai 4,42 sampai dengan 5,18 jam itu akan mencakup rata-rata total downtime per mesin jahit yang sesungguhnya pada bulan lalu. Kita akan lanjut untuk nilai total populasinya. Nilai total populasi disimbolkan dengan tau topi. Karena penduga ya, maka ada topinya. Nah, tau topi itu akan sama dengan M besar dikalikan Y bar. Nah, baru Y barnya ini kita masukkan rumusnya. Hasilnya nanti adalah seperti ini ya. Kalau sudah dikalikan dan disederhanakan hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kita hitung ragam dugaannya atau varian. Jadi ini adalah varian dari dari penduga total yaitu tau topi. Seperti ini. Tau topi itu kan sebenarnya adalah M kali Y. Berarti ini nanti adalah varian dari M kali Y bar ya, M kali Y bar. Nah, karena varian M itu adalah konstanta, bisa keluar dengan dengan menambahkan pangkat 2. Sedangkan nanti dikalikan hasil terakhirnya dikalikan dengan varian dari
Y bar, yaitu simbolnya seperti ini. Ini adalah varian dari Y bar. Baru dimasukkan, nanti hasilnya seperti ini semua, ya. Kalau ini mau menghitung manual, ini kalau mau menghitung rumusnya dari awal. Tapi kalau dari sebelumnya berarti nilai topinya itu adalah menggunakan rumus ini aja, dan untuk ragam dugaannya kita juga bisa menggunakan rumus yang ini aja. Jadi tidak perlu penjabarannya lagi. Kemudian kita hitung selang kepercayaannya. Dugaan dikurangi untuk batas bawah, ditambah untuk batas atas, nilai dari batas galaknya, ya, yaitu Z alpha per 2 dikalikan standar deviasi dari total populasi. Dari contoh yang tadi, kita masih menggunakan kasus yang sama yang ada pada nilai rata-rata populasi. Nah, misalkan kita akan menduga jumlah total downtime selama bulan lalu untuk semua mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau tadi adalah rata-rata, berarti rata-rata per mesinnya itu berapa? Tapi kalau total populasi berarti semua dalam satu perusahaan, yaitu dalam 90 perusahaan, ya. Nah, dari sebelumnya kita tahu bahwa M besarnya adalah 4.500, N besarnya ini adalah banyaknya pabrik 90, banyaknya pabrik yang dijadikan sampel adalah 10, Y barnya adalah 4,8 dan varian dari Y barnya adalah 0,03709. Berarti kita bisa menghitung penduga total populasinya adalah M besar dikalikan Y bar, hasilnya adalah 21.601,6 jam. Kemudian kita akan menghitung ragam dugaan dari populasinya. Kita pakai ini aja karena kita sudah tahu nilai dari varian Y barnya, ya. Kemudian kita masukkan dan hasilnya adalah 751.063. Nah, oleh karena itu standar deviasi berarti akar dari variannya ini hasilnya adalah 866,63, sehingga batas galaknya bisa kita hitung Z alpha per 2-nya adalah 1,96 dan standar deviasi dari total populasinya adalah 866,63. Jadi hasil batas galaknya adalah 1698,61, sehingga nanti kita bisa menghitung selang kepercayaan 95% dari bagi nilai total populasinya, yaitu ini ya, 21.601 dikurangi 1698,61. Untuk batas bawahnya hasilnya adalah 19.903,003 dan batas atasnya adalah total penduganya ini ya, yaitu 21.601,6 ditambah 1,698,61. Hasilnya adalah 23.300,23. Ini adalah selang kepercayaan 95%. Sama dengan sebelumnya, berarti kita bisa menyimpulkan ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah jumlah total downtime dari seluruh mesin jahit pada perusahaan tersebut, yaitu 21.601,6. Ini adalah topi. Ya, kemudian ini adalah batas galaknya. Kemudian yang terakhir adalah selang kepercayaannya. Kita akan langsung next aja untuk penduga rasio untuk rata-rata populasi. Nah, di sini penduga rasio untuk rata-rata populasi yang dimaksud adalah nanti kita akan menghitung nilai rata-rata ataupun total populasi jika nilai M-nya tidak diketahui atau banyak elemen dalam populasinya tidak diketahui. Atau dari contoh yang tadi, banyaknya mesin dalam satu perusahaan yang semuanya 90 perusahaan itu tidak diketahui. Berarti nanti penduga nilai rata-rata populasinya, biar kita beda, berarti kita beri indeks R ya. Di sini adalah M besar I. M besar I tadi adalah banyaknya mesin dalam perusahaan yang menjadi sampel dikalikan dengan Y barnya dibagi
dengan jumlahan banyaknya mesin yang dalam perusahaan yang kita ambil sampel. Kemudian ragam dugaannya berubah menjadi ini. Yang beda di sini adalah nilai dari SR. SR itu dihitung, kalau tadi adalah SB, kalau ini adalah SR. SR itu dihitung dari jumlahan MI kuadrat dikalikan YI bar min Y bar R. Jadi hasilnya ini kita masukkan ke sini untuk memperoleh nilai dari SR kuadrat atau varian R ya. Dan di sini SI-nya masih sama dengan yang sebelumnya. SI-nya masih sama dengan sebelumnya karena di SI ini, beda ya. Oke, SI ini sama dengan sebelumnya. Kemudian kalau misalkan M-nya, karena M-nya tidak diketahui, berarti nanti nilai dari M bar itu akan diduga menggunakan jumlahan MI dibagi dengan N. N kecil adalah banyaknya perusahaan yang menjadi sampel. Kemudian dalam kepercayaannya, hasil dugaannya dikurangi dengan batas galak, itu adalah batas bawah. Untuk batas atasnya adalah penduganya ditambah dengan batas galak. Kemudian kita akan mengambil contoh yang tadi di mana M-nya tidak diketahui. Berarti di sini dari sebelumnya kita tahu nilai dari jumlahan MI bar-nya adalah ini. Kemudian jumlahan MI-nya adalah ini. Kemudian MI kuadrat yang nanti hasilnya akan dijumlahkan adalah ini. Dan nilai dari ini adalah sama dengan sebelumnya, hasil dari varians di Y bar dengan M yang diketahui sama saja ya. Kemudian kita bisa menghitung nilai penduga rata-rata populasi yaitu Y bar R dengan rumusnya ini, dimana yang ini sudah diketahui yaitu 2400,18 dan jumlahan MI-nya adalah 522. Hasilnya adalah 4,59 jam. Kemudian sebelum kita menghitung ragam dari penduga rata-rata populasi yang Y bar R, itu kita perlu menghitung dulu nilai dari jumlahan MI kuadrat YI kuadrat, kemudian jumlahan MI kuadrat, M barnya yang baru ya, yaitu jumlahan MI per N 522 bagi 10 itu 52,2. Baru kita menghitung nilai SR kuadratnya. Rumus awalnya kan ini sama dengan sebelumnya, berarti ini dikuadratkan dulu, yaitu YI kuadrat dikurangi 2 YI bar kali Y bar R ya. Kemudian baru ini dikuadratkan, yaitu plus Y bar R kuadrat. Nah, oleh karena itu baru nanti dikalikan ini. Karena ini tadi depannya adalah YI bar kuadrat dan ini adalah kuadrat juga, berarti ada indeksnya, berarti tetap yaitu MI kali YI baru dikuadratkan. Boleh aja ini sama aja dengan ini MI kuadrat kali YI bar kuadrat. Kemudian 2 kali YI YR kemudian MI kuadrat. Yang ada indeks I-nya di sigmaan itu adalah punyanya M besar dan YI, sedangkan YR-nya tidak ada, berarti dia bisa keluar dari sigma seperti ini ya, karena ini MI-nya tetap kuadrat. Kemudian ini tidak menggunakan kuadrat ya, ini tidak menggunakan kuadrat. Kemudian ini adalah tadi yang terakhir adalah YR kuadrat, Y bar R kuadrat, dimana dia tidak ada indeksnya, bisa keluar, sisanya adalah sigma MI kuadrat, misalnya ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya setelah kita peroleh ya, baik dari yang sebelumnya maupun yang kita hitung. Itu hasilnya adalah 1234,422. Baru nanti kita bisa menghitung ragam dugaan dari Y bar, yaitu rumusnya ini. Kita kembali ke rumus awal banget ya. Ini rumusnya, berarti nanti di sini hasilnya adalah, ini tidak ada ya. Hasilnya kita masukkan N besarnya 90, yang berubah adalah M barnya. Di sebelumnya M barnya sudah diketahui dan hasilnya adalah 50. Kalau di sini karena M-nya tidak diketahui, berarti ini adalah M barnya hasil dugaan, yaitu sigma MI per N 52,2.
Kemudian SR-nya yang sudah kita peroleh sebelumnya, ini juga sudah diketahui, ini juga sudah diketahui, tinggal ditulis saja. Dan kita hitung nilainya adalah 0,04923. Sehingga standar deviasi dari Y bar R adalah akar dari variansnya tersebut, yaitu hasilnya 0,22189. Sehingga kita bisa ambil dengan taraf kepercayaan 90%, batas galaknya adalah Z alfa per 2 yaitu 1,96 dan nilai standar deviasi dari Y bar R-nya adalah 0,22189, hasilnya adalah 0,4349. Hingga nanti selang kepercayaannya adalah hasil dari Y bar-nya yaitu 4,598 dikurangi dengan 0,22189 yaitu 4,163. Sedangkan 5,033 itu diperoleh dari 4,598 ditambah dan dikuranginya dari sini ya. Jadi ini adalah 4,598 dikurangi 0,4349, hasilnya adalah 4,163. Dan 5,033 itu diperoleh dari 4,598 ditambah dengan 0,4349. Sehingga kita bisa ambil juga di sini kesimpulannya ada 3, di mana rata-rata downtime ini seperti biasa yaitu Y bar R, kemudian ini adalah batas galak, kemudian ini adalah selang kepercayaannya. Nah, jika kita bandingkan dengan M yang diketahui, itu adalah nilai dari batas galaknya adalah 0,38. Berarti dia semakin sempit. Maka semakin sempit nilai dari varians nilai dari batas galaknya ya, penyimpangannya berarti dia semakin kecil selang kepercayaannya dan dia semakin presisi. Oleh karena itu, kalau bisa kita menggunakan yang M diketahui. Kemudian untuk pendugaan nilai proporsi populasi. Nah, di sini misalkan kita ingin menduga proporsi mahasiswa yang menyetujui kebijakan pemerintah. Jadi ada berapa mahasiswa yang setuju atau mungkin ada berapa proporsi ibu yang mengikuti KB dan sebagainya. Nah, untuk penduga bagi proporsi populasi itu menggunakan rumus PR sama dengan sigma atau jumlahan I sama dengan 1 sampai N, M besar I dikalikan PI. Dibagi dengan jumlahan I sama dengan 1 sampai N di MI, M besar I ya. Dimana PI-nya ini dihitung dari AI per MI. Nah, dari contoh sebelumnya AI-nya nanti itu adalah banyaknya mesin ya yang ada pada perusahaan yang dijadikan sampel itu yang pernah dilakukan penggantian spare part yang cukup besar ya, yang cukup, jadi kerusakannya cukup besar kayak gitu. Sedangkan MI itu adalah banyaknya mesin yang menjadi sampel dalam perusahaan yang terpilih. Berarti PI adalah proporsi dari elemen-elemen dalam contoh atau sampel yang ditarik dari klaster ke I. Sedangkan AI itu adalah banyaknya elemen contoh AMI yang memiliki sifat yang sama dalam klaster ke I. Sedangkan MI itu adalah banyaknya elemen dalam contoh atau sampel ya yang ditarik dari klaster ke I. Sehingga nanti kita akan menghitung ragam dugaannya juga untuk nilai proporsi. Itu seperti ini. Kemudian yang di sini yang berbeda adalah nilai dari SR-nya, yaitu nanti di sini ada PI dan PR, sehingga kita harus menghitung lagi penjumlahan yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Jadi kita hitung ulang nanti ya. M-bar-nya adalah mengikuti yang rumus ketika M tidak diketahui ya. Kemudian selang kepercayaannya bisa diambil atau bisa dibuat seperti ini, di mana Z alpha per 2 dikalikan standar deviasi dari proporsi itu merupakan batas galak. Oke, lanjut contohnya.
dengan menggunakan kasus pada pendugaan nilai rata-rata populasi. Misalkan kita ingin menduga proporsi dari mesin-mesin yang telah mengalami perbaikan besar ya, dengan jalan mengganti suku cadangnya yang didatangkan dari luar pabrik. Jadi AI itu adalah banyaknya mesin yang pernah diganti suku cadangnya. Kemudian kita diketahui dari sebelumnya jumlah MI-nya adalah 522, sedangkan MI kuadratnya adalah 27.978, dan kita harus hitung PI-nya di setiap I-nya. Jadi nanti ada satu tabel lagi atau satu kolom yang namanya PI, yaitu AI bagi MI. Dan jumlahan besar I kalikan dengan PI yaitu 186,32. Berarti nanti kita bisa menghitung juga penduga dari proporsinya, yaitu jumlahan MI kali dengan PI dibagi dengan jumlahan MI. Hasilnya adalah 0,357 ya. Ini adalah hasil penduga proporsinya. Sedangkan nanti untuk sebelum kita menghitung nilai dari SR, kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu sama dengan yang tadi. Ini berarti PI kuadrat minus 2 PI kali PR ditambah PR kuadrat. Nah, baru nanti dikalikan dengan MI, berarti yang pertama adalah PI kuadrat, karena dua-duanya ada indeks, berarti MI kuadrat kalikan PI kuadrat. Yang kedua adalah minus 2 PI PR, karena minus 2 PR itu tidak ada I-nya, tidak ada indeksnya, berarti bisa keluar. Berarti sisanya adalah jumlah MI kuadrat kalikan dengan PI. Ya, dan yang terakhir adalah PR kuadrat. Dan ini tidak ada indeksnya, berarti keluar sisanya adalah jumlahan MI kuadratnya saja. Oleh karena itu, karena jumlahan MI-nya sudah diketahui, berarti kita butuh menghitung jumlahan MI kuadrat, PI kuadrat, dan juga jumlahan MI kuadrat kali dengan PI. Nah, setelah kita hitung, itu kita ketemu hasilnya adalah 3.693,75 dan juga 9.951,37. Baru kita masukkan ke sini. N kecilnya adalah 10 dan hasilnya adalah 17,138. Itu adalah SR kuadratnya. Sedangkan untuk nilai ragam dugaan dari populasi itu adalah SPR kuadrat. Yang ini. Nah, ini N-nya sudah diketahui 90, N-nya 10, M-barnya itu 52,5, SR-nya ini 17,13, ini pun juga sudah ada semua, berarti kita tinggal menghitung yang ini. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 521,21. Nah, di sini mungkin ada banyak sekali perbedaan koma-koma, karena yang saya gunakan adalah perhitungan berdasarkan Excel yang tidak ada pembulatan. Oleh karena itu, di sini mungkin agak berbeda dengan referensinya, tapi tidak masalah karena selisihnya cuma sedikit ya. Dari rumus SPR ini atau varian dari nilai proporsi populasi itu diperoleh hasilnya adalah 0,00077. Sehingga standar deviasinya adalah akar tersebut hasilnya adalah 0,02778. Nah, kita bisa membuat galet bakunya ya. Galet baku dengan tingkat kepercayaan 95%, berarti hasilnya Z alfa per 2 kalikan dengan standar deviasi dari proporsi populasi. Nilai dari Z alfa per 2-nya adalah 1,96, SPR-nya adalah 0,02778, sehingga hasilnya adalah 0,0544. Nah, untuk membuat selang kepercayaan 95% bagi nilai proporsi populasi itu adalah berarti tadi nilai proporsinya hasilnya adalah 0,357 ya. 0,357 dikurangi dengan galet bakunya ya, yaitu 0,0544, itu hasilnya adalah 0,302, sedangkan 0,411 itu adalah hasil dugaan dari proporsi, yaitu 0,357 ditambah dengan
galat bakunya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa bikin 3 kesimpulan. Yang pertama adalah nilai dari proporsi dugaannya, yaitu nilai dari PR-nya, yaitu 0,357. Berarti, proporsi mesin-mesin yang mengalami penggantian suku cadang pada bulan lalu itu diperkirakan sebesar 35,7%. Sedangkan, nanti dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, diyakini bahwa penyimpangan yang terjadi atas pendugaan yang dilakukan akan lebih kecil daripada 0,0544. Ini adalah galat bakunya. Kemudian ini adalah selang kepercayaannya dengan taraf kepercayaan 95%, yaitu 0,302 sampai 0,411 akan mencakup proporsi yang sesungguhnya dari mesin-mesin yang mengalami penggantian suku cadang pada bulan lalu. Berarti dia hampir mendekati 0,5 ya, atau di sini paling enak berarti 0,4 seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.